Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Rizky Fitrawati, mahasiswi dari STAI Al-Ghazali Bulukumba, ruangan 3, semester 5. Kali ini saya akan membahas tentang jenis teori pembelajaran yang cocok di tingkat SD, SMP, dan SMA. Tingkat SD, teori perkembangan kognitif Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dari kejadian-kejadian sekitarnya. Teori ini juga menjelaskan bagaimana anak dapat mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri sendiri, orang tua, dan teman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alasan mengapa teori ini cocok untuk di tingkat SD. Karena pada teori ini terdapat penjelasan lengkap mengenai yang pertama, proses pertumbuhan atau perkembangan kognitif yang meliputi organisasi, adaptasi, dan ekuilibrasi. Yang kedua, teori ini juga membahas tentang tahap-tahap perkembangan kognitif yang meliputi tahap sensori motor usia 0-2 tahun, tahap pemikiran praoperasional usia 2-7 tahun, tahap operasi berpikir konkret usia 7-11 tahun, dan tahap-tahap selanjutnya yang berlanjut sampai dewasa. Tingkat SMP, teori behaviorisme Skinner. Teori belajar behavioristik lebih menekankan pada tingkah laku manusia, bukan pada pemahaman berpikir manusia atau kognitif. Individu dipandang sebagai makhluk kreatif yang memberi respon terhadap lingkungan. Dalam teori belajar Skinner, belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku secara progresif. Belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku pada saat orang belajar dan responnya menjadi lebih baik. Contoh penerapan teori ini yaitu penguatan positif. Misalnya, ketika guru telah selesai menjelaskan pelajaran, kemudian guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan dari materi yang telah dijelaskan oleh guru. Jika siswa ingin bertanya, maka guru akan memberikan reward berupa pujian atau hadiah. Nah, selanjutnya kita akan membahas alasan mengapa teori ini cocok untuk di tingkat SMP. Hal ini dikarenakan siswa SMP sudah memasuki tahap usia di mana mereka sudah dapat mengemukakan apa yang ada di pikiran mereka, entah itu pertanyaan ataupun pendapat mereka sendiri. Dan dengan adanya teori ini dapat memicu respon dari peserta didik. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan atau proses pembelajaran, saat siswa menjawab pertanyaan, maka seorang pendidik akan memberikan reward berupa pujian ataupun hadiah. Hal ini dapat memicu respon atau minat peserta didik untuk selalu mengajukan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan. Tingkat SMA, teori konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Teori ini mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Selanjutnya kita akan membahas alasan mengapa teori ini cocok untuk di tingkat SMA. Alasan pertama, siswa di SMA telah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas dibandingkan jenjang pendidikan sebelumnya. Alasan kedua, teori ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Alasan ketiga, teori ini membantu mereka untuk merumuskan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka sendiri. Sebagai contoh, saat diadakannya diskusi kelompok, maka para siswa-siswi SMA akan lebih bisa aktif dalam menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Itulah ketiga teori yang menurut saya paling cocok untuk ketiga tingkatan tersebut. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa hampir semua jenis teori sebenarnya bisa kita implementasikan di jenjang pendidikan manapun.
Sekian penyampaian dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.